Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kita dapat bertemu lagi pada ibadah online pada hari ini. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan. Sebab bukan karena kuat dan gagah kita ada sampai pada hari ini. Melainkan semuanya karena kasih setia Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau datang kepadanya. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu. Kami rindu untuk datang bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Sebab hanya dekat padamu kami tenang. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat padamu, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami. Dalam situasi apapun, Engkau selalu beserta dengan kami. Terima kasih Bapa. Meskipun di tengah badai, kami mau terbang bersama dengan Engkau. Dan kami mau tetap teguh, sebab Engkau kekuatan kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
kami nantikan. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau buka hati kami lebih lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab firman-Mu itulah kekuatan bagi kami yang memimpin kami dalam setiap langkah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, selamat jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada di rumah masing-masing, mari beribadah bersama-sama dengan kami dan saya akan bacakan Mazmur 29 ayat 1 sampai dengan ayat 11 dengan tema kebesaran Allah dalam badai. Mari kita ikuti pembacaan kita bersama-sama. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu. Dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman, saudara-saudara. Nah, mari kita akan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur 29 yang sangat indah ini. Saudara lihat, tema atau judul daripada pasal tadi yaitu kebesaran Allah di dalam badai. Nah, kata badai ini kalau saudara membaca dalam kamus bahasa Indonesia, saudara-saudara, badai itu adalah angin yang sangat kencang disertai dengan cuaca yang buruk tetapi datangnya dengan tiba-tiba, saudara-saudara. Jadi badai ini kekuatannya luar biasa. Pohon-pohon yang besar bisa tumbang atau malah bisa terangkat. Rumah-rumah bisa roboh. Nah, saudaraku yang kekasih, itu badai dalam arti letter luck. Nah, saudaraku yang kekasih. Tetapi saudara-saudara, badai yang di sini juga bisa berarti dalam pengertian yang luas. Badai ini menunjuk kepada situasi kondisi yang buruk. Yang tiba-tiba datang begitu saja, laksana badai yang sangat besar kekuatannya yang menyebabkan suasana yang sangat mencekam. Misalnya, tiba-tiba datanglah virus corona dengan perkataan lain COVID-19. Itu datang secara tiba-tiba begitu cepat sekali melanda. Bukan hanya kepada satu negara tapi banyak sekali negara. Bahkan sampai ke Indonesia, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, badai itu merupakan sesuatu yang tiba-tiba datang dan betul-betul merusak. Nah, itu sebabnya bagaimana sikap saya dan saudara ketika menghadapi badai yang sangat menakutkan seperti ini. Saudaraku, enggak usah takut. Karena judul daripada Mazmur 29 adalah kebesaran Allah dalam badai. Artinya di dalam badai itu ada Allah yang bisa mengendalikan. Yang bisa langsung mengatakan, hai badai, mulai sekarang diamlah kalian. Dan itu bisa terjadi, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, sekarang mari kita akan periksa di dalam Mazmur 29 ini. Yang pertama, di dalam Mazmur ini, dari ayat 1 sampai 11 itu, berkali-kali diulang, suara Tuhan, suara Tuhan, suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu diulang-ulang sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Artinya apa, saudara-saudara?
Kalau di dalam Alkitab itu misal dalam satu pasal atau satu perikop, ada kalimat yang diulang-ulang, itu berarti kita harus perhatikan karena ada maksud Tuhan yang harus kita pelajari dan kita camkan dengan benar-benar. Nah saudaraku, suara Tuhan itu diulang-ulang sebanyak 7 kali di dalam Mazmur ini. Artinya apa saudara-saudara? Artinya badai yang diizinkan Tuhan datang itu sebetulnya adalah suara Tuhan sendiri. Itu adalah suara Tuhan sendiri. Lewat virus corona ini. Sebetulnya Tuhan Allah sedang bersuara, sedang berfirman, sedang berbicara kepada setiap umatnya di muka bumi. Kepada setiap manusia di muka bumi. Bahwa kehidupan kita ini sangat rapuh saudara-saudara. Betapapun kuatnya, sehatnya saudara. Hidup kita ini sangat rapuh. Itu sebabnya dengar suara Tuhan lewat badai, lewat COVID-19 ini. Kita mesti mendengar suara Tuhan. Karena itu panggilan bagi saya dan saudara untuk semakin mendekatkan diri kita bersekutu dengan Tuhan. Semakin intim lagi, memperbanyakkan doa. Lalu di dalam keluarga kita harus mendirikan mesbah-mesbah keluarga. Ini adalah suara Tuhan yang harus saudara lakukan. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Jadi COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki itu hanya titipan Tuhan saja. Dan Tuhan bisa mengambil lagi kapan saja. Nah saudaraku yang kekasih, kita sadar banyak orang yang akhirnya meninggal dunia. Semua ditinggalkan. Nah saudaraku yang kekasih, itu sebabnya kita harus benar-benar menyadari badai adalah suara Tuhan yang sedang menggema di seluruh dunia. Berbahagialah orang yang menyadari hal ini dan membenahi hidupnya seturut kehendak Tuhan. Yaitu semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, perhatikan saudara, ada kata Tuhan ditulis dengan huruf yang besar-besar. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar, Tuhan. Itu diulang-ulang sebanyak 18 kali. 18 kali. Apa artinya? Artinya saudara, ketika saudara menghadapi badai angin ribut, ketika saudara menghadapi COVID-19, virus corona saudara, saudara nggak usah takut. Nggak usah takut kepada badai corona. Apa sebabnya? Karena Allah yang membesar itu mampu menguasai badai. Mampu mengendalikan badai. Mampu mengatakan, hei badai diamlah kalian. Seperti ketika para murid sedang berlayar di Danau Galilea. Tiba-tiba badai menempa perahu mereka hampir tenggelam. Tuhan katakan, hai badai diamlah kalian. Langsung diam. Danau Galilea menjadi tenang. Dan perahu para murid berjalan semuanya dengan halus. Oh puji Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih. Jadi Tuhan itu menguasai badai. Di dalam badai ada Tuhan. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya teringat di dalam perjanjian lama. 3 tokoh yang luar biasa. Sadrah, Mesah, dan Abednego. Nah mereka ini merupakan orang-orang Israel. Yang dibuang ke tanah Babilonia. Dan Raja Nebukadnezar telah memberikan satu perintah. Pada suatu hari tertentu mereka berkumpul di tanah lapang yang luas. Raja mendirikan patung yang sangat tinggi. Dan Raja memerintahkan begini. Kalau semua alat bunyi-bunyian sudah dibunyikan. Gong, kecapi dan sebagainya berbunyi. Semua kalian harus sujud menyembah kepada patung Raja. Itu yang aku perintahkan. Lalu gong semua alat bunyi-bunyian dibunyikan. Semuanya menyembah kepada patung Raja. Sampai jidatnya menyentuh kepada tanah. Raja mulai melihat. Loh kok ada 3 orang yang masih berdiri? Wah mereka enggak taat kepada perintah saya. Panggil mereka. Ternyata mereka adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego saudara-saudara. Raja mengatakan, apa kalian tidak mendengar perintah saya? Tidak Tuhan, kami mendengar. Kenapa kalian tidak mau menyembah? Mereka mengatakan, seandainya
kami dibuang ke dalam api, kami mati terbakar sekalipun, tidak apa-apa. Tetapi seandainya kami selamat, oh terpujilah nama Tuhan. Artinya apa? Entah mereka dibuang, mereka tidak akan menyembah kepada patung raja. Ya, nyawa mereka sebagai taruhannya. Karena mereka hanya tahu yang disembah itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah serba sekalian alam. Allah Israel. Nah saudara yang kekasih, Raja murka. Mereka diikat. Lalu Algojo melemparkan mereka ke dalam dapur api. Membuang mereka masuk ke dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat sebelumnya. Saudara tahu, sedemikian panasnya sampai Algojo itu pun langsung hangus, mati saudara-saudara. Apalagi yang dilempar masuk ke dalam api. Tetapi raja melihat, loh yang dilempar ada 3 orang, tetapi kok sekarang menjadi 4. Orang yang keempat wajahnya bercahaya-cahaya seperti dewa-dewa. Siapa orang keempat ini? Siapa kira-kira saudara? Tuhan sendiri. Tuhan datang melawat 3 orang hambanya. Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena itu api tidak menghanguskan mereka. Mereka berjalan-jalan di tengah-tengah api. Kalau Tuhan datang, saudara-saudara, semuanya akan aman, damai dan sejahtera. Lalu mereka dipanggil oleh raja keluar. Raja melihat selai rambut pun tidak hangus. Pakaian pun tidak gosong. Bahkan bau gosong juga tidak. Akhirnya raja mengakui siapakah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagaimana Sadrak, Mesak, Abednego dilempar di tengah-tengah nyala api. Kita saat ini juga sudah dilempar ke tengah-tengah suasana yang sangat merajalela yang mematikan. Yaitu COVID-19, saudara-saudara. Tetapi kalau saudara punya iman, seteguh iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Justru di tengah-tengah sikon yang sangat membahayakan ini. Malah saudara bisa berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena dia adalah Immanuel, Allah yang menyertai saya dan saudara. Kalau Tuhan beserta dengan kita, kita aman dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin saudaraku, haleluya. Nah saudaraku, kuasa Tuhan begitu dahsyat. Lihat beberapa ayat dalam Mazmur 29. Ayat 3 dikatakan, Tuhan di atas air yang besar. Di dunia ini ada banyak air, tapi air ini gambaran saudara-saudara. Air penyakit, air kesusahan, air penderitaan, air pencobaan, air kemiskinan dan sebagainya. Semuanya itu adalah tantangan bagi kita. Tetapi Tuhan ada di atas air yang besar. Bahkan dalam perjanjian baru Tuhan berjalan di atas air. Air tunduk kepada kuasa Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara memanggil nama Tuhan dengan iman dan percaya. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menjaga, melindungi. Karena Tuhan itu maha dahsyat. Dia mengatasi air. Haleluya. Ayat 10. Tuhan bersemayam di atas air bah. Wah ini air bah ini lebih dahsyat lagi. Luar biasa. Tetapi Tuhan bersemayam di atas air bah. Artinya saudaraku, penderitaan yang besar sekalipun secara manusia kita nggak mampu menghadapi. Tetapi Tuhan mampu mengatasi. Itu sebabnya seluruh jemaat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Saya meminta dengan sangat mulai malam nanti. Setiap jam 9 malam seluruh keluarga berkumpul adakan doa syafaat. Mendoakan Indonesia, mendoakan bangsa dan negara kita, mendoakan presiden, semua menteri, semua gubernur, semua wali kota, semua bupati, semua lurah, camat, RT, RW kita, dan semua keluarga kita, supaya dijauhkan dari virus yang mematikan ini, supaya Tuhan bungkus kita dengan kuasa darahnya. Kuasa kegelapan di udara yang mengendalikan COVID dan yang mengobarkannya ini, di dalam nama Yesus kita patahkan kuasanya. Kalau sudah lakukan setiap jam 9 malam, berarti sudah bergabung dengan seluruh orang percaya di Indonesia. Kita mengikat kuasa-kuasa iblis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian yang berikutnya, apa maknanya Tuhan izinkan badai itu datang menimpa kita? Maknanya apa saudara-saudara? Saya teringat Roma 8 ayat 28 dikatakan,
Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudaraku, artinya apa? Tuhan mengizinkan kita menghadapi badai corona ini dengan maksud supaya kita dipanggil untuk lebih dekat kepada Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan, banyak mendengar suaranya yaitu firman Allah. Itu sebabnya dalam ayat yang pertama dan kedua Mazmur 29 ini dikatakan, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini berbicara tentang aktivitas rohani. Aktivitas keagamaan. Ya, saudara perlu secara pribadi bersekutu, berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Seisi keluarga juga. Ya, demikian juga seluruh jemaat. Lakukan itu. Ini panggilan kita untuk datang lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu di dalam ayat 11 dikatakan, Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Apa maknanya Tuhan izinkan badai itu datang? Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saudara. Lihat pohon cemara yang di atas gunung, berkali-kali ditimpa dengan badai angin ribut. Karena dia ada di atas gunung, terpanya begitu kencang. Kita melihat pohon cemara ini meliuk-liuk ke kiri dan ke kanan. Malah desiran daripada daun-daun cemara itu mengeluarkan suara yang sangat indah. Seperti kor gereja. Ada suara 1, suara 2, suara 3, suara 4. Itu berdengung dari banyak sekali pohon yang berliuk-liuk karena angin topan itu seperti nyanyian surgawi yang indah sekali. Apa artinya? Saudara, milikilah dasar iman saudara seperti pohon cemara yang menancap ke dalam lapisan tanah. Angin bertiup dengan kencang, malah mereka menari-nari. Malah kita menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Seperti Paulus dan Silas di penjara Filipi. Tetapi mereka menaikkan pujian. Akhirnya terjadi mujizat. Nah, pertolongan Tuhan datang. Itu sebabnya saudaraku, sebagai penutup, mungkin saudara merasa dalam keadaan yang paling penuh dengan rasa takut. Percayalah, Tuhan yang Maha Kuasa menyediakan pertolongan kepada saudara. Berpeganglah pada janji Tuhan dan berdoalah dengan sungguh-sungguh. Sehingga Tuhan mengaruniakan kekuatan untuk mengendalikan situasi terburuk sekalipun. Ingatlah, Tuhan berkuasa atas badai. Berbahagia saudara mendengar ini firman dan yang percaya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, mari semuanya tunduk kepala dan saya akan mendoakan saudara. Taruh tangan kanan saudara di atas dada. Dan mari dimanapun Bapak Ibu saudara berada di rumah, kita tunduk kepala kita satu dalam Tuhan. Bapa di sorga, berkenankan kini kami datang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Badai datang menimpa kami, tetapi kami bersyukur Engkau ada di dalam badai. Dengan suara firman-Mu, Engkau dapat memerintahkan badai itu supaya meninggalkan kami. Dan itu akan terjadi. Kami menyerahkan diri kami, keluarga kami, semua berjemaat-Mu Tuhan. Bahkan semua orang-orang yang ada di Indonesia, siapapun mereka, jaga, lindungi dan pelihara. Selamatkan daripada badai yang besar, supaya semuanya kami aman, hidup damai sejahtera dan tentram kembali. Segera badai itu berlalu dari Indonesia, bahkan dari negara-negara. COVID-19 datang begitu cepat, kami imani akan hilang juga secara cepat. Itu sebabnya kami tidak perlu takut dan khawatir. Kalau kami punya iman, maka Tuhan menjaga melindungi kami. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu sampai hari ini, esok dan untuk seterusnya. Inilah doa kami. Doa yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sungguh firman Tuhan yang memberkati kita semua. Hanya Yesuslah yang menjadi jawaban kita.
hanya Yesuslah satu-satunya pertolongan kita. Sebab ketika kita berjalan bersama dengan Dia, kita mampu melewati setiap persoalan. Kita mau katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, saya akan menyampaikan doa berkat. Mari semuanya Bapak Ibu yang di rumah mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah doa berkat ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat katakan amin. Tuhan memberkati.